Halo pecinta drama dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Referensi Drama. Bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian tetap baik-baik saja dan senantiasa diberikan kesehatan selalu. Kali ini kita akan membahas film yang bercerita tentang ramalan seorang anak kecil pada 50 tahun yang akan datang. Yaitu Knowing. Film ini sangatlah seru ditonton karena banyak misteri di balik film tersebut. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai referensi drama dan film terbaik yang akan kami sajikan. Terima kasih dan selamat menonton. Film ini dimulai dengan masuknya anak-anak pada sebuah sekolah di tahun 1959. Tapi di sana terlihat seorang anak yang bernama Lucinda hanya terdiam sambil menatap ke arah matahari. Di dalam kelas, seluruh murid diminta untuk menggambar sesuatu sesuai harapan dan keinginannya di masa yang akan datang. Semua gambar dari para siswa tersebut akan dimasukkan ke dalam kapsul dan akan dikubur keesokan harinya, dan akan dibuka kembali pada 50 tahun ke depan sebagai tanda hari jadi sekolah. Semua anak-anak sibuk menggambar sesuai keinginannya di masa yang akan datang. Tapi, Lucinda belum selesai untuk menyelesaikannya. Ternyata, Lucinda bukanlah menggambar keinginannya. Melainkan ia hanya menuliskan angka-angka yang memenuhi seluruh isi kertasnya. Gurunya pun langsung mengambil kertas milik Lucinda, saat Lucinda masih menulis karena waktunya telah habis. Keesokan harinya kapsul itu pun dikubur di depan sekolah, dan akan dibuka kembali setelah 50 tahun kemudian. Semua anak-anak dan para guru ada di sana, termasuk Lucinda yang terlihat murung dengan memegang sebuah balon di tangannya. Kapsul pun segera dimasukkan ke dalam tanah. Setelah acara tersebut, Lucinda rupanya tiba-tiba menghilang. Para guru pun dan polisi mencari di mana keberadaan Lucinda. Gurunya pun mencari ke bawah, di bawah ia mendengar suara dari balik pintu yang ada di sana. Kemudian saat dibuka, benar saja ada Lucinda yang sedang menulis menggunakan jari-jari tangannya hingga terluka. Scene berganti pada 50 tahun kemudian. Terlihat pada tahun 2009 seorang pria bernama John sedang menidurkan anaknya yang bernama Caleb. John merupakan seorang dosen yang mengajar di bidang astronomi. Jadi ia paham betul tentang bagaimana cara kerja tata surya. Setelah John selesai mengajar, John langsung segera ke sekolah anaknya. Untuk merayakan peringatan hari jadi sekolah ke-50 tahun. Di mana akan ada pengangkatan kapsul yang telah dikubur selama 50 tahun yang lalu. John pun berada di sekolah anaknya, di sana guru yang mengajar siswa pada 50 tahun yang lalu itu rupanya masih hidup, dan ia sudah terlihat sangat tua. Kapsul pun diangkat. Setelah dibuka, isi dari kapsul tersebut pun dibagikan ke setiap anak yang ada di sana. Setiap anak membuka masing-masing kertas tersebut yang berisikan sebuah gambar. Namun tanpa diduga, Caleb terlihat kebingungan setelah melihat isi kertas yang ia dapatkan hanyalah tulisan angka-angka yang ditulis Lucinda pada 50 tahun yang lalu. Saat dia sedang melihat angka-angka tersebut, Caleb pun merasa ada seseorang yang memperhatikannya dari kejauhan. Malamnya, John menemukan kertas di dapur yang berisikan angka-angka yang dibawa anaknya ke rumah. John merasa kebingungan dengan angka-angka tersebut. Karena rasa penasarannya, John pun mencoba untuk mencari apa maksud dari angka-angka tersebut. Perlahan John pun mencoba memilah angka-angka tersebut. Hingga sampai saatnya John pun mendapatkan kesimpulan bahwa sebagian dari angka tersebut adalah tanggal, bulan, dan tahun, di mana itu menunjukkan pada tanggal 9 November tahun 2001. Dan di sampingnya lagi ada beberapa angka yang tidak diketahui oleh John apa maksudnya. John pun langsung segera mencari tahu di internet tentang kejadian yang terjadi di hari tersebut. Ternyata, angka di sampingnya tersebut adalah jumlah banyaknya korban yang tewas dalam kejadian tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut, John pun semakin penasaran dengan semua angka-angka yang ada di kertas tersebut. John langsung menuliskan semua angka satu persatu di papan tulisnya. Setelah selesai menuliskannya, John pun terkejut saat menemukan tanggal di esok hari ada di kertas tersebut. Keesokan harinya, tingkah John mulai terlihat aneh. Anaknya pun sadar akan hal tersebut. John langsung segera memberitahu kepada rekannya yang berprofesi sesama dosen. Namun rekannya tak mempercayai tentang apa yang sedang John bicarakan. John pun mencari guru Lucinda, yang dulu ikut menguburkan kapsul tersebut. Di sana gurunya menceritakan dengan apa yang terjadi pada 50 tahun yang lalu. Ia menceritakan bahwa Lucinda memang menuliskan angka-angka tersebut dan hilang setelah acara tersebut. Kemudian ia ditemukan di balik pintu dan sedang menuliskan sesuatu menggunakan jarinya hingga terluka.
Namun sayang, Lucinda telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Setelah pulang, John langsung menonton berita. Untuk mencari tahu apakah ada kejadian yang memakan korban dengan jumlah yang sama sesuai yang ada di dalam kertas tersebut, yaitu berjumlah 81 orang. Tapi tak ada satupun berita yang memberitahukan bahwa ada kejadian di hari tersebut. John yang tertidur karena kelelahan pun akhirnya telat untuk menjemput anaknya di sekolah. Ia pun langsung bergegas untuk menjemput anaknya. Namun saat di perjalanan, ia terjebak macet yang cukup panjang sehingga tidak dapat bergerak sama sekali. John pun yang sedang menelpon anaknya, tak sengaja melihat sebuah koordinat yang ada di GPS mobilnya tersebut. John tiba-tiba mengingat akan sesuatu pada angka tersebut. Setelah diperiksa, benar saja angka tersebut ada di sebuah kertas milik Lucinda yang ia bawa. Selain menunjukkan tanggal dan jumlah korban, angka-angka tersebut juga menunjukkan lokasi di mana kejadian tersebut terjadi. Di mana lokasi kejadian tersebut akan terjadi berada persis di mana John berada sekarang. John pun langsung berjalan ke depan untuk menanyakan apa yang terjadi hingga membuat kemacetan yang begitu panjang. Sampai kemudian, sebuah pesawat jatuh tepat di hadapan John berdiri. Untung saja John bisa menghindar dari kecelakaan tersebut dan kembali melanjutkan perjalanannya. Ketika John sampai di rumah, John pun melihat sebuah berita tentang kejadian jatuhnya pesawat yang barusan ia lihat di perjalanan. Dan terkejutnya John saat mengetahui jumlah korban tersebut berjumlah 81 orang, sama seperti apa yang dituliskan Lucinda pada 50 tahun yang lalu. John semakin terlihat sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Temannya pun meminta John untuk tidak memperdulikan angka-angka tersebut. Karena memang tidak ada yang bisa dilakukan dan itu sudah takdir. Malamnya anak John melihat seseorang berada di kamarnya. Orang tersebut rupanya orang yang menatapnya ketika ia sedang membaca kertas yang ditulis Lucinda pada acara pengangkatan kapsul beberapa hari yang lalu. John yang mendengar anaknya berteriak histeris pun langsung lari menuju kamar anaknya. Tak lama kemudian seketika John pun melihat seseorang yang terlihat di luar rumahnya dari sisi jendela. Saat dikejar, orang itu pun menghilang begitu saja. Keesokan harinya, ia langsung mencari alamat rumah Lucinda berada. Di sana ia melihat seorang anak kecil dan ibunya keluar dari rumah tersebut. John pun mengikuti kemana ia berdua pergi. John mulai mengajak wanita yang bernama Diana tersebut. Diana adalah anak dari Lucinda, itulah alasan kenapa dia berada di rumah tersebut. John langsung menceritakan atas semua yang terjadi dengan catatan Lucinda. Namun setelah John menjelaskan semuanya, Diana tak terima dan langsung pergi begitu saja. Malamnya John melihat kembali catatan tersebut. Rupanya angka-angka tersebut menunjukkan bahwa esok hari akan ada kejadian yang mengakibatkan korban yang begitu banyak. John pun segera mencari lokasi tersebut melalui koordinat dari angka-angka yang ada di catatan tersebut dan lokasinya pun ketemu. Keesokan harinya John menitipkan anaknya kepada saudaranya. Ia kemudian pergi ke lokasi yang ada pada catatan Lucinda. Sesampainya di lokasi John langsung masuk ke stasiun bawah tanah untuk mencari sesuatu yang janggal dan berusaha untuk memberhentikan kejadian tersebut. Lalu John melihat seseorang yang terlihat sangat mencurigakan di tempat tersebut dan ia pun langsung mengejar orang tersebut. John pun semakin yakin bahwa dialah yang akan menyebabkan sebuah bencana yang akan terjadi. John terus mengejar sehingga polisi di sana pun ikut membantu John mengejar pria tersebut. Ternyata, orang tersebut hanyalah seorang pencuri kaset DVD. Jadi, itulah jalan cerita dari film Knowing pada bagian pertama. Maaf banget karena video yang durasinya hanya kurang lebih dari 15 menit harus dikemas menjadi 2 bagian. Rendering saat editnya terlalu lama dan suka crash saat exporting videonya. Video yang bisa dibuat cuman durasi kurang lebih dari 10 menit dalam satu video. Jadi segitu aja dari referensi drama, like kalau kalian suka dengan video ini, dan komen untuk referensi film berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan selamat bertemu di video selanjutnya.